Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sayyid Usman dari KPTK Universitas Kristen Satya Sekolah Studi Profesi Guru tahap 2 periode 2005 jurusan Informatika. Sekian saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Masih semangat? Alhamdulillah. Ya, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Ya, doa dimulai. Sebelum kita mulai, saya menyampaikan, saya mengulangi. Ya, kalau sih kita berdoa di pagi hari, tahu? Enggak. Ya, kita berdoa adalah cara kita berkomunikasi dengan Maha Pencipta. Siapa kita adalah Allah. Ya, kita berdoa itu minta supaya ilmu kita pagi hari ini dia masuk ke dalam otak kalian, ke jiwa kalian. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan kalian buat itu. Dipimpin dirinya air. Oke, yang absen bagian ini yang kalau hadir tangan. Please
Wisnu Rizky Prayoga, Wisnu Rizky Prayogi, Ricky Ardiansyah Saputra, Muhammad Arifin Umar, Muhammad Fadli, Aurel Arifin, Aira Putri, Amelia Putri, Dimas Gali, Fadlan Ismail, Muhammad Rehan, Aditya, Muhammad Rasya, Natasha, Farel, Muhammad Riza, Maulida, Ibrahim, Muhammad Ridho. Abdullah Ismail. Dan sebelum kita masuk materi, kita akan mengadakan tes quiz. Silakan diri. Itu buat pemasan badan sebelum kita masuk ke dalam materi. Aslinya satu ya. Kalau saya bilang hidup, hidup. Kalau saya bilang mulut, mulut. Ya, kalau cepat kita dalam. Ya. Oke, kita mulai. Pegang mulut. Oke. Terus pegang kuping. Pegang jidat. Pegang mata. Cukup segini. Silakan. Sudah lemas badannya? Sudah. Hari ini kita materinya tentang perancangan topologi jaringan dan struktur jaringan. Ya, sebelum kita ke materi, saya akan ingin bertanya pertanyaan tematik. Ya. Pertanyaan ada dua. Yang pertama itu apa yang kamu rasakan jika tidak ada internet? Yang kedua, apa yang kalian lakukan jika ada internet? Saya ingin salah satu murid ini jawab. Kalian langsung tulis. Coba Krishna Rizky Prayoga. Yang pertama, jika kamu rasakan tidak ada internet, gimana rasanya? Sepi. Terus? Bosan. Apa lagi? Kurang integrasi. Yang kedua, kalau ada internet, tidak merasa bosan. Yang kedua, gampang mencari informasi atau gampang saja sosialisasi. Oke, cukup. Yang kedua, Ricky Ardiansyah. Apa yang kamu lakukan jika tidak ada internet? Yang kedua, bermain sama teman-teman. Yang ketiga, bermain. Kalau ada internet nih, game. Terus komunikasi. Oke. Ya, gitu lah. Nah, kita masuk dalam materi. Kita merancang jaringan topologi. Sebelum masuk materi, minggu lalu kita sudah bahas
yang ada komputer sekarang praktek. Ya, kita review lagi, ulang lagi. Apa sih topologi? Tahu? Topologi apa? Hari ini struktur sebuah jaringan. Oke, yang lagi. Ayo Bapak. Apa? Rangkaian sumber jaringan. Oke. Topologi jaringan itu ada berapa? Yang Anda ketahui? Ada 5. Oke, berbeda apa? Bagi apa? Bus, start, mesh, ring, start, ring. Ya, intinya banyak ya. Harus ring, mesh, start, dan lain. Nah, hari ini kita bahas tentang topologi jaringan. Topologi start. Sebelum kita masuk ke materi, kita ada 7 pelajaran. Tujuan pelajaran adalah tentang metode pelajaran, proyek klasik, mekanik stability, penerapan perencanaan dan arsitek jaringan. Ini adalah sebuah tujuan pelajaran materi hari ini. Nanti pas akhir acara kita akan membuat proyek bikin namanya topologi start. Kita lanjut lagi ke materi, masuk ke materi. Pengertian perencanaan teknologi jaringan proses merancang susunan fisik maupun logis koneksi antara perangkat jaringan. Tujuannya memastikan jaringan efisien, andal, dan sesuai kebutuhan. Nah, topologi itu banyak yang sering kita temukan seperti sekolah ini. Ya, sekolah ini kita memakai topologi bus. Topologi bus itu dia memiliki cakupan antar sekolah atau antar itu. Ya, contohnya yang kalian ketika kelas itu ada namanya TP-Link atau switch untuk mengalirkan internet. Pusatnya di mana? Pusatnya ada di komputer bawah. Tadi komputer bawah itu mengaliri ke jaringan atau ke switch, lalu berbagi-bagi dalam kelas. Gitu, gambarannya. Oke, next lagi. Faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kebutuhan penggunaan aplikasi. Kedua, skalabilitas. Ketiga, keamanan. Keempat, biaya instalasi. Dan terakhir, performa dan keandalan. Kita bahas tentang kebutuhan. Dan saya bilang kebutuhan itu banyak. Contohnya ada di sekolah ini. Ya, untuk sekolah ini bisa kebutuhan itu memakai teknologi bus. Ya, ada komputer, ya, ada switch, ada router, dan lain. Kebutuhannya skalabilitas. Skalabilitas itu mencakup area atau gedung, mudah pengembangannya. Ya, dari rel komputer bawah mengaliri ke sebuah kabel yang namanya TV, lalu itu masuk ke dalam yang namanya aplikasi switch. Ya, switch itu bahannya itu sebenarnya ada di tiap kelas switch. Keamanannya, kalau kita pakai di sini,
Ya, keamanan itu sangat bagus atau fleksibel. Dan biaya instalasi, kalau biaya instalasi itu memungkinkan dengan biaya ada yang free, ada yang bayar. Ya, tapi kalau di sekali ini untuk biaya instalasi itu dia tuh free karena banyak yang bisa menginstalisasi dengan yang ada. Terus pemeliharaan ini kita bisa dari mengontrol dari sebuah yang namanya switch, gitu. Apakah dia terkoneksi atau tidak, atau dari kabel BTP-nya. Apakah dia mengalir ke sebuah jaringan atau ISP atau tidak. Terus performa dan keandalan. Nah, performa ini ya tergantung dari berbagai kecepatan terbagi-bagi. Misalkan di lantai 2 itu kecepatannya teman-temannya sekitar 11 Mbps. Itu cukup lumayan cepat. Ya. Terus lagi di lantai 3 dia itu performanya sekitaran 12 Mbps. Bisa dibagi dia per kelas. Gitu. Kalau performanya lagi jelek, otomatis jaringan lagi jelek. Ya, kalau pusatnya lagi jelek, otomatis dia akan pengaruh dari berbagai zoom atau jaringan di setiap kelas dan switch. Itu begitu perkembangannya. Lanjut. Nah, bisa bilang di sini ada jenis topologi. Yang ada yang bebas, ring, star, mesh, ring, dan hybrid. Topologi bebas itu pengertiannya adalah penghubungan antar gedung atau antar kantor. Kalau ini itu dia misalnya itu kayak pohon, ya dia itu bisa mencakup semuanya. Contohnya seperti kantor itu bisa pakai ini. Ya, bahasa itu contohnya sekolah. Ya, star sama mesh itu sama. Yang dia itu mencakup kotak. Dibandingkan misalkan di kota A bikin konten, dia itu bisa berbagi-bagi jarak konten. Gitu. Tree sama seperti ring. Ya, dia itu antar kantor. Ya, bisa berbagi cabang tersebut. Hybrid dia tidak luas banget antar kedua atau antar daerah. Hybrid. Lanjut. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Ya, start kita bahas dulu. Mudah dikelola, tapi biaya kabel lebih besar. Sangat handal tapi mahal. Bas murah tapi rentan gangguan. Ring teratur tapi jika satu putus bisa terganggu. Kita bahas start. Mudah dikelola tapi biaya kabel lebih mahal atau lebih besar. Jadi saya bilang start itu bisa mencakup sebuah kantor yang mudah dikelola, tapi biaya kabel itu lebih besar atau mahal karena dia bisa satu-satu. Misalkan di lantai 1 dia itu bisa disambung dengan lantai 2. Ya, tapi biaya kabel itu sangat besar atau mahal. Tuh. Yang kedua, mesh sangat handal tapi mahal. Apa sih maksudnya sangat handal? Sangat handal itu dia itu jaringan cukup luas, cukup bagus, tapi biayanya sangat mahal. Dari kabelnya, dari aplikasinya atau perangkatnya sangat mahal. Bas murah tapi rentan gangguan.
Nah, contohnya gimana? Contohnya gini, bahasa itu kita sangat mudah lakukan, bisa di rumah, sekolah, ataupun di mana pun dengan biaya sangat murah. Kita menggunakan switch, komputer, kabel, dan lain. Tapi kata gangguan, apa sih gangguan? Kalau cuaca lagi buruk, lagi hujan, petir, kita akan berpengaruh dengan kekuatan stabilitasnya sinyal tersebut. Nah, ring teratur, tapi jika sampai putus bisa terganggu. Nah, ring itu misalkan kabel ini, ya ada cabang kabel, ada 5 kabel lah. Tapi kalau kabel utama putus, ya pusatnya putus, otomatis satu putus bisa terganggu semuanya. Ya, beda-beda kelebihan setiap teknologi tersebut. Lanjut, ada arsitek jaringan, ya ada client server, peer to peer, terus perencanaan arsitek menentukan cara perangkat saling berkomunikasi. Client server, peer to peer. Kita bayangkan, ya ada kita akan bahas ada kliennya, terus ada servisnya, ada komputer. Nah, komputer itu seperti peer to peer, ya, atau anaknya lah. Nah, kalau klien tersebut bisa digunakan, otomatis jualannya bisa. Ya, kalau klien terganggu, itu tiap komputernya akan terganggu juga. Selanjutnya, langkah perencanaan. Pertama, identitas sumber jaringan. Kedua, tentukan jumlah perangkat dan area yang baik. Ketiga, pilih topologi yang sesuai. Keempat, rancang skema IP address. Yang keenam, simulasi dan mencoba dan tentukan perangkat keras seperti switch, router, dan server. Adalah langkah perencanaan. Ya, lanjut. Next. Contoh desain. Jika ada contoh besar hybrid, hubungkan antara server, switch, PC, dan printer dan lain. Kita akan lagi. Simpulan. Perencanaan teknologi sangat penting agar jaringan stabil, efisien, dan bisa berkembang. Pemilihan teknologi dan arsitek harus sesuai kebutuhan organisasi. Nah, dari sini, dari materi ini, ada yang disampaikan, ada yang bertanya tentang topologi jaringan? Apa? Apa yang topologi hybrid dengan topologi lainnya? Oke, kasih lagi. Ya, topologi hybrid itu seperti dia itu bisa antara luas itu jaringannya, ataupun kabelnya sangat luas atau bisa dibandingkan topologi lainnya. Kalau topologi lainnya itu dia bisa mencakup sebuah area. Tapi kalau topologi hybrid dia luas, gede, bisa antar berdua dan antar berapa. Dan biayanya juga sangat mahal untuk pemeliharaan. Ada lagi? Baik, sini ada tugas, ya. Kalian ada dua. Pertama, kalian rancang tentang topologi star, ya. Perangkatnya ada komputer ada 3 komputer sama switch. Nah, yang kedua, nanti kalian akan praktekkan di sini tiap kelompok, gitu. Nanti akan dibahas di sini presentasi. Nah, sekarang kalian dulu rancang di buku ada sebuah 3 komputer, 1 switch.
dengan IP-nya address itu berbeda. Contoh 192.168.10.3 lanjut lagi di 4, 5 dan 6 itu contoh. Nanti IP address-nya setelah kalian. Yang terpenting IP address-nya yang paling utama itu berbeda. Kalau sama itu dia bergerak. 3 komputer tadi dan 1 switch bikin namanya komputer start. Oke, itu silakan. Bang, 3 komputer 1 switch dengan IP address berbeda. Dan Muhammad Arif Muhammad. Silakan. Kelompok Arifin, kelompok Fatih. Bikin kelompok Istar. Ayo, silakan baca. Baca. Baca dulu. Yang nonton Arifin. Itu jelasin ya. Kopinya 5 setengah gas. Harus suruh. Kita slide. Oke, kita pakai bisa.
Oke, Bang, mulai pertanyaan ke sini. Ayo, ini. Makanya dimasukin lagi ke atasnya. Ya. Coba di ping dulu nih, motor full dan lagi. Coba ping. Ping. Coba ping ulang. Ulang mana ping. Ya. Lagi. Coba kopi air itu berbeda. Salah. Apa kesimpulannya untuk materi tanpa penelitian?
Yoga. Jadi awak semua dari yang kedua saya tanamkan kalian. Pertama, ya kalian bisa menguasai yang namanya topologi star. Yang kedua, kalian bisa mengetahui yang namanya topologi hybrid. Bertahu. Ya. Yang ketiga, kalian bisa belajar lagi tentang yang namanya topologi star. Yang keempat, ya bisa belajar tentang topologi lainnya seperti bus, ring, mesh, dan lain. Oke, sekian untuk hari ini. Dan mohon maaf apabila waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.